hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama kita pujikan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Yesus. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber buatku. Oh Yesus, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Katakan ku percaya Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ini ungkapan hati kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat hatimu bagi Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Tuhan, hari ini setelah kami memuji Tuhan, kami ingin membuka hati kami untuk firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan berkuasa. Firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika Engkau berfirman, semuanya terjadi. Dan firman-Mu memberikan terang dan harapan, kekuatan, kemampuan, kesabaran kepada kami. Supaya setiap kami Tuhan tidak akan lelah dan lemah. Kami semakin kuat walaupun dalam tekanan. Karena firman-Mu Tuhan yang akan membebaskan, memulihkan, menyegarkan, dan menguatkan kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan keluarga mereka. Tuhan, dalam situasi dunia yang gonjang-ganjing tidak menentu, hanya firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami. Dan itulah yang meluputkan kami dari semua bencana dan masalah. Terima kasih atas firman-Mu yang memberi terang di dalam jalan kami. Sehingga kami tidak terantuk. Bahkan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan setiap kami oleh firman Tuhan. Supaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Yang tidak punya harapan, memberi Tuhan punya harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan membaca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Ya, silakan duduk saudara dikasihi Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah memberi harapan dan kemenangan kepada orang percaya. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kematian itu menunjukkan bahwa untuk menebus dosa kita sebagai manusia yang lama, yang dikuasai oleh dosa dan kutuk. Kemudian pada hari ketiga Yesus bangkit, memberikan harapan orang yang awalnya murid-murid dan rasul ketakutan. Padahal dia ikut Yesus 3 tahun. Melihat mujizat luar biasa. Yesus pernah berbicara bahwa anak Allah, anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sudah berulang-ulang bicara. Tapi mereka masih konotasinya mujizat, berkat, yang luar biasa. Tidak mendengarkan firman tentang hal-hal yang seperti itu. Demikian juga kerap kali kita mendengar firman Allah hanya cuma materi yang diingat. Tetapi nubuatan firman Allah tentang akhir zaman kita tidak mengikutinya dengan baik. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Yesus mati, mereka terguncang. Bukan hanya itu, ada pengkhianatan juga. Di dalam kesatuan kalau ada pengkhianatan itu tidak bagus. Gereja bukan besar atau kecil. Keluarga bukan besar atau kecil. Tapi perlu kesatuan itu. Jika satu yang berontak atau berkhianat, kita akan bisa hancur juga. Namun demikian saudara, kenapa firman Allah mengajar kepada kita untuk setia dan taat? Supaya ketika kita bersama-sama dari kelompok kecil sampai kelompok besar, tidak ada yang namanya pemberontakan dan pengkhianatan kepada firman Allah. Tapi di tengah perjalanan ini, orang-orang Kristen sudah berkhianat kepada firman Allah. Gerejanya tetap, tapi berkhianat bentuk apa Pak? Berkhianat dalam bentuk mereka sudah tidak mau mendengarkan hal-hal tentang kebenaran nubuatan bahwa kita ini harus bayar harga dalam hidup ini.
Kita harus sangkal diri pikul salib. Karena kita telah dibeli dan harganya tunai. Sehingga saudara ini titipan barang ini. Hidup ini titipan. Karena sudah dibeli yang memiliki Tuhan. Tapi kerap kali kita selalu bicara, aku memiliki Tuhan. Makanya jadi orang Kristen, makanya berdoa, makanya puasa, ritual. Tetapi kalau seseorang berkata, aku telah dibeli oleh Tuhan, lunas, dan aku telah dimiliki oleh Dia. Jadi orang Kristen tidak usah ngomong, aku punya Tuhan, aku memiliki Tuhan, aku memiliki iman. Apakah saudara merasa dimiliki Tuhan? Kalau orang merasa dimiliki Tuhan itu beda. Ketika mau berbuat dosa, memang bisa. Kita di dunia, kita punya free will, kehendak bebas. Makanya Tuhan ngomong apa? Supaya sangkal diri, supaya ngelawan. Kuat berapa lama sangkal diri? Minimal itu harus kita latih. Mungkin bobol 1 kali kita mesti latih. Tapi kalau kita tidak melatih ini, kita akan hancur. Ketika Tuhan memilih kita, memisahkan kita dari dunia yang akan dibakar di neraka. Kenapa? Karena itu dianggap sampah, perlu dibakar. Tapi Tuhan pilih orang-orang, saudara, didaur ulang oleh Tuhan melalui darahnya. Menjadi barang ciptaan baru. Ini gak akan dibakar, gak akan dibuang ke neraka. Sehingga hidup orang-orang saudara kita percaya bahwa kita bukan sampah. Tapi barang berharga dimilik Allah. Atau boleh dikatakan milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan. Bukan saudara berkata, Tuhan itu milikku, kesayanganku. Bagus, tapi kalau kita berkata Tuhan milikku dan kesayanganku, itu beda. Dengan aku dimiliki Tuhan dan aku disayang Tuhan itu beda. Kalau aku memiliki Tuhan, itu seenaknya kita sendiri. Tapi kalau kita dimiliki Tuhan, itu beda. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Kalau kita berkata, aku sayang Tuhan, itu sepihak. Tapi kalau Tuhan berkata, aku sayang kamu, aku disayang Tuhan, itu beda. Oleh sebab itu kita menyeberang. Ketika percaya oleh Tuhan, dosa kita diampuni, dibersihkan semuanya. Maka kita tetap di dunia, kita bercampur dengan sampah. Kiri kanan kita mungkin ada sampah. Bukan sampah sesungguhnya yang di dunia. Tapi sampah-sampah artinya orang-orang yang dosa yang akan dibuang ke neraka untuk dibakar. Dosa itu sampah. Kita ini setiap hari dekat dengan dosa karena di dunia. Tapi kita bukan sampah. Kita harus berpisah dari sampah walaupun itu dekat dengan kita sampah itu. Sampah itu tidak jauh dari hidup kita. Karena kita makan, kita apa saja ada sampah. Dosa itu ada di sekitar kita, di keliling kita, di atas bawah kita. Tapi kita bukan sampah itu. Walaupun ada di sekitar kita. Tapi kita bukan sampah. Kecuali kalau kita berbuat dosa. Makanya kebangkitan Tuhan memberikan satu pengharapan. Satu kekuatan kepada kita. Yakin bahwa kita di jalan yang benar. Sejak saat itu ketika Tuhan bangkit, murid-murid yang takut menjadi kuat kembali. Menjadi banyak pengharapan, berkobar-kobar kembali. Kebangkitan Tuhan memberi kebangkitan iman, pengharapan dan kasih. Itu yang luar biasa. Akhirnya mereka satu-satu rela mati untuk Tuhan. Karena mereka melihat gurunya mati bisa bangkit sebagai Tuhan. Kalau aku mati dia mau dibangkitkan bisa. Kalau tidak pun suatu hari akan dibangkitkan pada saat suara sangkakala dibunyikan. Saudara, itu akan ada namanya kebangkitan orang mati dan pengangkatan bersama-sama. Dan itu akan terjadi tidak lama. Karena sekarang menuju di zaman baru, dunia baru. Matius pasal 24 sebelum bicara tentang kedatangan Tuhan. Dia berkata akan ada zaman baru. Inilah zaman baru. Puncak dari segala kesulitan tantangan kita. Sejak tahun 2018 kita mengalami kesulitan. Kemudian kita masuk COVID. Kemudian kita tahu perang. Kita tahu harga-harga naik semua. Sekarang kita tahu ada masalah gempa bumi di Bangkok. Ada begitu banyak persoalan. Indonesia, dunia kacau pada minggu lalu.
Kenapa? Karena ini puncak. Artinya puncak, saudara tahu kalau negara ini sulit. Dulu ya, gak usah ngomong sekarang. Dulu ngalami sulit, setengah mati. Puncaknya. Itu 2000 berapa? Yang presiden kita jatuh, 2008 ya. Pokoknya jatuh itu, terus saya lupa itu. 98 ya itu. 98 jatuh, negara kacau semua, ras di mana-mana. Setelah itu puncaknya. Habis puncaknya, pelan-pelan turun, reda. Mulai bangkit kembali. Ini boleh saya katakan, sekarang ini tahun ini adalah puncak. Jadi sampai terjadi seperti kemarin mendengar tarif dan sebagainya. Ini puncaknya. Dan Tuhan menyampaikan melalui istri saya. Tanggal 30 September di gereja waktu pentasbisan. Bahwa akan ada masalah besar. Persoalan besar. Akan ada masalah besar, persoalan besar. Waspada dan setia. Tuhan akan memelihara kita. Dan setelah itu, Tuhan akan melakukan perkara besar bagi gerejanya. Termasuk gereja kita. Jadi kita punya harapan yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan bangkit itu memberi kekuatan, kemampuan. Sebagai orang percaya Tuhan hari ini, jangan cuma melihat sebagai bentuk percaya saja. Tapi melihatlah dalam bentuk kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan iman pengharapan kita. Kita harus bangkit dari rasa ketakutan kita, kekhawatiran kita, ego kita itu matikan semua. Bangkit itu berarti kita matikan dulu manusia jasmani kita, manusia lama kita. Begitu kita bangkit dengan manusia baru. Sebab itu kalau kita melihat ketika Tuhan itu datang di dunia, dia memberikan damai sejahtera. Hari ini kan dikatakan lemah lembut, menggambarkan diri, damai dan sukacita. Orang yang lemah lembut itu artinya saudara dalam kesulitan masalah apapun juga ngurangi tensinya. Tensi amarah semua. Saya juga manusia biasa. Tensinya kadang-kadang naik turun kalau memang situasinya tidak memungkinkan. Tapi kita dengan adanya Mega Project kita belajar bahwa saya ini titipan Tuhan. Saya telah dibeli. Jadi tidak semena-mena saya mau marah. Tidak. Kemarin waktu saya naik pesawat terbang. Karena di delay dari Bali ke Surabaya 7.50 sampai jam berapa itu? 10, jam 10 lebih. Itu orang pada capek semua mungkin. Padahal dia dari Bali ke Surabaya. Saya ini dari Singapura 9 pagi. Berangkat. Akhirnya pesawat dari Singapura di delay 3 jam. Sampai di Bali. Bali jam 3. Masih nunggu 4 jam lebihan. Delay lagi hampir 3 jam. Saya masih sabar. Padahal saya sudah 14 jam. Ini orang baru nunggu 2 jam. Begitu mau masuk, ada satu orang marah-marah saudara. Teriak-teriak. Buka pintu. Saya lihat dulu. Tidak tahu, mungkin karena kecapean. Lah saya pikir begini loh. Secapek-capeknya kita kalau kita punya karakter Kristus, kita punya harapan kebangkitan. Kita kurangi tensi kita. Mungkin delay itu memang capek. Tapi mungkin kalau kita berangkat ada kejadian yang tidak baik. Walaupun itu merugikan kita. Kita harus punya pikiran positif. Masalah yang terjadi pada kita hari ini. Dengan adanya kebangkitan Tuhan. Masalah diolor-olor. Kok mestinya aku dapat berkat sekarang kok mundur terus Tuhan ya. Kok mundur terus ya. Kok mundur terus ya. Saudara saya juga alami sama. Mundur tapi saya berkata begini. Kalau mundur pasti ada yang baik. Coba saudara pikir. Kalau Januari saudara diberkati besar. Apa yang saudara lakukan? Mungkin hari ini saudara akan mengalami kerugian. Karena kejadian Jumat kemarin. Indonesia, dunia mengalami kesulitan. Pasti saudara juga invest ambruk semuanya. Jadi kalau Tuhan tunda. Apa yang harusnya kita jual atau kita milikin ditunda.
Sehingga kita melihat kesulitan, kita nggak sampai hilang. Mungkin ada waktunya Tuhan beri kepada kita. Kita harus punya iman seperti itu. Sehingga kita ditunda-tunda. Saya punya banyak hal ditunda. Selama 5 bulan. Tunda, saya diam aja. Kadang-kadang Tuhan gak nututin, ditunda lagi. Kemarin ketemu teman saya, Pak, itu ditunda lagi, gak apa-apa sudah. Kita berserah sama Tuhan. Kenapa? Kita semakin percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan bangkit dari kematian, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masalah kita, itu pun bukan berarti masalah besar. Pasti ada rencana Allah yang indah. Itu yang harus kita pikirkan. Sebab itu, saudara, kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan jangan disikapi sebagai orang percaya saja. Tapi kita sikapi bahwa kematian Tuhan menyelamatkan saya dari dosa, betul. Sehingga saya menjadi orang Kristen, ya. Tapi kebangkitan Tuhan bukan untuk menyelamatkan kita, saudara lihat itu. Itu untuk meningkatkan kita menjadi sahabat Allah. Dari barang titipan yang dibeli, diadopsi, dimiliki, dilatih sebagai hamba pelayan Tuhan. Serta dilatih kuat jadi sahabat Tuhan. Itu kita punya Tuhan yang hidup. Kita lihat dulu firman Tuhan. Dipilih menjadi sahabat Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Perhatikan firman ini pelan-pelan. Supaya semua orang Kristen mulai sadar bahwa kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan bukan untuk menyelamatkan kita saja, tapi supaya kita menjadi sahabat Allah. Luar biasa kan? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sadar hari ini. Saya sudah percaya Yesus, Pak, anak-anak Allah. Itu awal. Ketika awal cinta Tuhan mula-mula, saya yakin itu kasih mula-mula. Ada masalah, kita diselamatkan. Setelah kasih mula-mula hilang, kita harus meningkatkan. Yaitu menjadi hamba melayani dengan kasih mula-mula lagi. Hilang. Ya memang kadang-kadang jenuh kan orang-orang. Kadang-kadang saya tanya orang, ya Pak jenuh pelayanan terus Pak. Waduh gimana jenuh? Sama dengan kalau kamu tidur jenuh, kerja jenuh, ya repot juga. Oke lah namanya ada free will. Kita tingkatkan lagi kembali kepada kasih semula dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menjadi sahabat Allah. Amin. Itu makanya Yesus mati itu untuk sahabat-sahabatnya. Ternyata kita ini orang yang diselamatkan. Tujuan Tuhan itu bukan cuma selamat, menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan artinya apa Pak? Berarti kita ini juga menjadi bagian daripada Injil yang harus diselamatkan kepada banyak orang. Kalau kita anak-anak Allah itu hanya status, oh aku diselamatkan, cukup. Tapi kalau sahabat itu pasti tahu apa pekerjaan Tuhan, apa maunya Tuhan, menyelamatkan umat manusia. Ayo kita memberitakan Injil, saudara lihat itu. Yang dilakukan Tuhan bukan doa setiap jam. Doa pagi dan malam. Tidak selalu puasa setiap minggu seperti kita. Mungkin ada tapi waktu itu dia puasa 40 hari. Tapi yang dilakukan apa? Berjalan memberitakan Injil, berjalan mengajar. Tapi sekarang gereja lain Bapak Ibu. Gereja sudah tidak berbicara tentang mengajar, melatih orang dan memberitakan Injil, misi sudah tidak ada. Misi best ada, saudara lihat itu setiap bulan 2-3 tempat. Tempat lain mungkin ada atau tidak. Banyak tidak ada. Wah tapi megah. Tempat lain tidak mengajar. Kenapa tidak mengajar? Ya khotbahnya gitu aja terus. Nggak ada satu status untuk seperti orang pendidikan begitu. Kalau Tuhan kan mengajar, mendidik. Gitu, begitu aja. Saudara lihat aja. Ya saya tidak menghakimi kita, tidak boleh. Tapi saudara lihat itu gitu aja. Suatu hari Tuhan kasih tahu saya.
Fenggi, tahun 2025. Ini istri saya sudah dapat, tapi saya ini jauh-jauh Desember sudah dapat. Saya ngomong sama anak saya, kan dunia zaman baru. Oh iya, iya. Seperti dulu Tuhan kasih tahu, iya, bahwa akan ada perubahan pemerintahan dan kekuasaan. Dan ini puncaknya, bahwa tahun ini puncak sekali. Tuhan ngomong sama saya, Papa, kamu boleh gereja, boleh bangun, tapi harus tidak boleh berkelebihan dulu. Karena zamannya sulit. Justru kamu harus berani menaburi sulit ini. Nanti setelah akhir tahun baru mulai pulih. Silakan mau ekspansi lagi, tapi tetap harus bertahap, tidak boleh berkelebihan. Tuhan kasih tahu itu. Dan kemudian tidak lama lagi, di dalam tidur saya ada satu suara berkata, suara Tuhan. Datanglah orang, banyak orang datang kepada saya, dan mungkin ada malaikat, saya lupa itu saudara. Saya catat. Dia berkata begini, maaf Pak, jangan datang ngomong sama saya atau malaikat itu. Kami di gereja, ABCD dia cerita, kan banyak orang. Kok banyak gitu aja. Gitu aja. Loh ini betul saudara. Bacanya gitu aja. Saya dengar kenapa gitu. Terus orang pada melihat saya. Gitu loh. Iya Pak. Kalau di tempat saya semua ngomong gitu aja. Jadi kami ingin ke tempat Bapak. Saya berkata, oh iya. Kita harus punya program yang baik. Kita harus ikuti jejak Tuhan. Kita tidak boleh terlalu ritual. Ritual maksudnya doa boleh, tapi tidak boleh berkelebihan. Kalau ada kesulitan boleh tambah. Kita boleh puasa, tapi jangan berkelebihan. Tapi yang perlu bagi kita ini adalah menjadi sahabat Tuhan. Yaitu bekerja sama dengan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai saudara, saya tahu. Tuhan kasih tahu gitu-gitu aja. Kita terus ayatnya. Tuhan mati untuk sahabat-sahabatnya. Itu tujuan goalnya Jumat Agung. Dan goalnya Paskah sudah harus menjadi sahabat Tuhan. Kamu, kata Tuhan, adalah sahabatku. Setelah Tuhan berkata, aku mati bagi sahabat-sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Oh iya. Loh kan saya sudah terima kematian Tuhan. Betul. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, bukan hanya percaya, tapi apa yang diperintahkan di firman Allah. Jadi kita harus belajar firman Tuhan, bukan sekedar percaya. Maka terus ayat yang ke-15-16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Banyak orang kata aku hamba Tuhan, oke. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya banyak mendengar. Istri saya, teman-teman saya banyak mendengar. Tapi saya tidak perlu banyak terlalu berkoar-koar, saudara. Karena itu ada titipan Tuhan. Toh. Kalau titipan Tuhan itu, oh Tuhan bicara sama saya. Ini memang heboh gereja rame. Itu titipan. Saya tidak pernah tahu apa-apa, terus ada orang ngomong, Pak, orang ini begini Pak. Oh ya, saya ngomong, saya tahu ini orang ini apa, buat apa. Saya tahu ya begini karena saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena kekuatan saya, tapi ada yang membisikin saya. Itulah Tuhan. Jadi saya tidak perlu mencuri kemuliaan. Walaupun begini pun bisa saja salah. Apalagi kalau berkata bohong di mimbar. Ngeri. Banyak di mimbar orang bohong. Saya mendengar beberapa orang, cuma saya gak mau cerita. Terus kita lihat terus. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Doa itu bagus minta. Tapi harus melakukan perintah Allah. Dan ingat bahwa Allah memilih kita, bukan kita memilih Allah. Dan Tuhan telah menetapkan kita untuk pergi. Dan pergi itu berarti mengikuti jejak Tuhan. Gak boleh ritual.
Cari jiwa, memberitakan Injil, mengajar, misi, ya itu betul. Kalau aku memilih Tuhan, berarti aku memilih Allah yang menurut aku mau. Tapi kalau Allah telah memilih saya, apapun yang telah memilih saya tidak bergerak. Saya tidak punya hak memilih. Saya harus ikutin apa kehendak Dia. Kalau saya yang memilih Tuhan, saudara lihat itu, aku pilih Tuhan ini. Ternyata di Kristen sudah dipilih Tuhan, tetapi kerap kali dalam praktek kita yang memilih Tuhan. Contohnya bagaimana? Kalau kita dipilih Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Harus pergi menghasilkan buah. Tapi ternyata kita memilih Tuhan di kekristenan ini. Aku pilih Tuhan. Padahal dia dipilih, dia ngomong aku pilih Tuhan. Karena aku diberkati, aku dapat mujizat. Saudara, itu memang ada. Gitu loh. Tapi akhirnya dia memilih Tuhan karena pilihannya Tuhan mendatangkan keuntungan. Tapi kalau kita dipilih Tuhan, bukan kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi kita ditugaskan. Amin. Beda langit dan bumi. Waktu kita ditugaskan gak enak Pak. Itu dipilih, dipercaya oleh Allah. Pasti ada perjalanan hidup yang sangat menjamin kita. Aku menyertai kamu. Luar biasa bukan? Jadi jangan berkata tugas itu menyulitkan. Coba saya kasih tahu. Kalau saudara ya memilih Tuhan diberkati, tapi kurang diberkati, anak gak lulus, betul gak saudara? Pindah lagi pusing. Tapi kalau saya ditugaskan Tuhan, contohnya gak enak. Ternyata ditugaskan contohnya ke Amerika. Contohnya, ya kasih tahu presiden, nanti ke sini. Memang capek, ada tujuan. Tapi surat perintah itu melebihi dari seluruh dunia yang kekuasaan dunia. Dan kita punya otoritas tinggi. Siapa yang mengutuk kita akan terkutuk. Ketika Tuhan mengutus Abraham keluar dari tempat yang menuju Kanaan. Siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Luar biasa enggak? Hidup ini luar biasa saudara. Amin. Pergi. Wah Pak Fengki jelek. Biarin aja. Biarin aja. Telinga ya kadang-kadang sakit dikit sudah biarin. Itu akan mental semua. Tapi ketika orang memberkati kita, dia akan diberkati. Luar biasa kan? Berarti Tuhan sudah menjamin kita. Tugas. Bukan memilih. Dipilih Tuhan berarti ada tugas. Kalau memilih Tuhan minta sesuatu keuntungan. Itu perbedaannya. Oke saudara, kita terus melihat beberapa hal. Kita lihat dulu. Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi? Sebelum dia berkata, hei Lazarus keluar. Tapi dia berkata, golengkan batu itu yang nutupi kubur. Manusia golengkan semua. Baru setelah digolengkan, Lazarus keluar. Keluar. Kita ini harus gotong royong. Menggulingkan kedegilan, kekerasan hati kita teman masing-masing. Baru nanti Tuhan akan membangkitkan teman-teman kita. Makanya itu tugas. Amin. Tugas. Jangan doa untuk Tuhan aku diberkati. Tuhan pabrikku, Tuhan hotelku, Tuhan. Boleh. Tapi kita tuh punya tugas. Teman-teman kita punya persoalan, saudara kita orang tua. Ayo kita ngomong Pak, buka hati. Nah, ketika dia membuka hati, firman masuk. Lupa buka hati di gereja, lihat. Golengkan, digoleng. Tuhan diam aja terus. Karena orang itu tidak mau dengar firman. Lazarus bangkit enggak? Enggak bangkit. Kapan Lazarus bangkit? Ketika Tuhan berfirman, Lazarus keluar. Ketika saudara mendengar firman Allah. Bukan cuma batu digolengkan, sudah di gereja, sudah pelayanan. Tunggu firman Allah. Amin. Itu betul. Itu keluar. Firman membuat dia hidup. Tapi lihat Tuhan Yesus. Ketika dia mati, 3 hari. Yang siapa yang golengkan batu? Bukan pasukan, bukan manusia. Tingkatannya tinggi. Yang golengkan malaikat Tuhan. Jadi beda. Berarti kalau malaikat golengkan, berarti Yesus tidak bangkitkan oleh manusia. Yesus bangkit
diri. Katakan amin dulu. Karena dia berkata, Lazarus keluar. Firman-Nya yang ngomong keluar. Sekarang dia nggak usah repot-repot. Dia utus malaikatnya. Gulingkan batu. Aku mau keluar. Malaikat gulingkan batunya. Dan dia keluar. Amin. Karena dia Tuhan. Malaikat yang suruh gulingkan batu. Bayangin luar biasa enggak? Itulah makanya kita harus kembali kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu yang membedakan kebangkitan Tuhan dengan Lazarus. Kebangkitan Lazarus itu karena firman Allah. Kebangkitan Yesus itu bukan karena firman Allah, karena dia sang firman. Amin. Saudara harus bangkit itu juga. Yang kedua kita lihat. Barang titipan harus bertanggung jawab. Kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat sampai dengan 7. Sorry. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Rombongan jalan. Terus seorang berkata kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kamu. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, kata orang-orang itu. Masing-masing mengambil satu balok dari sana. Jadi masing-masing, satu orang bawa balok, satu orang bawa balok, nebang kayu pohon. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami, dan jawab Elisa, pergi aja, kamu kerja bagus. Buat sesuatu untuk Tuhan, bagus. Karena mau buat tempat di mana Elisa nanti tinggal itu bagus. Kita membuat balok, setiap orang harus pikul balok loh. Harus pikul balok loh. Artinya membangun rumah Allah bukan saya saja loh. Bangun orang semua punya tugas. Kalau saudara merasa dipilih Allah, ayo kita tugas bersama-sama. Kalau saudara memilih Allah, walaupun di Kristen, berarti saudara dualisme. Aku merasa dipilih, tapi biasanya kita yang memilih. Makanya cuma minta, enggak bertugas. Nah kita kan bertugas sama-sama. Masing-masing bawa balok. Balok untuk membangun, yaitu balok itu apa? Ya bentuk sangkal diri. Berkorban untuk Tuhan. Melayani sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Gitu. Terus kita lihat. Masing-masing kata. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Masing-masing bawa balok. Bukan jawab satu orang. Terus kita lihat apa yang kejadian. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Tebang. Kerja. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam. Mata kapak itu kan dari besi. Kalau saudara ngomong mata kapak dari kayu, Pak, mana bisa. Dari besi. Jatuh ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tuhan kasih karunia. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Itu titipan. Tuhan kasih kita umur, itu titipan. Dan akhirnya mungkin jatuh. Karena itu besi jatuh ke dalam. Gak mungkin naik, namanya besi pasti turun ke bawah. Apa yang terjadi? Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya dulu? Lalu orang itu pun menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana di tempat itu. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Kerap kali kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan mau membawa dirinya di bumi. Dan membawa dirinya sampai disalib. Seperti dilempar aja. Demi kita yang tenggelam di dalam dosa. Supaya kita kembali muncul ke permukaan. Yang tidak mungkin. Besi itu ngambang di air itu tidak mungkin. Kapak loh.
Kapak itu kan bulat. Kalau kapal itu kan ada tempat wadahnya kosong. Ini kapak bulat. Itu tenggelam. Tapi bisa muncul kematian Allah dan kebangkitan Allah. Itu melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau kita saja ditebus, itu barang yang tidak mungkin dilakukan oleh seluruh manusia, seluruh malaikat tidak mungkin bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Allah yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Sehingga ketika kita dibangkitkan, kita itu berkat bukan lagi kutuk. Sehingga kita tidak boleh mengejar berkat. Saya di gereja Pak, saya mau mengejar berkat. Tuhan waktu mati dan bangkit, mengubah kutuk menjadi berkat. Kamu yang tenggelam di dalam dosa, diangkat dari kutuk menjadi berkat. Sekarang berkat, kamu cari berkat. Berarti kamu belum jadi berkat. Bisa paham gak? Seakan-akan aku di gereja. Aku anak Allah diberkati luar biasa. Tapi besok ke gereja supaya diberkati lagi. Aku pilih gereja yang bagus. Yang bisa membuat aku tenang dan kaya. Saudara, seakan-akan saudara memungkiri kematian Yesus. Yang telah mengubah kutuk manusia semua itu menjadi berkat. Sehingga itu memungkiri. Tapi kalau kita yakin kutuk sudah menjadi berkat. Bahwa hidupmu itu ada berkat. Kemanapun kau pergi, Allah memberkati kamu. Amin. Kalau engkau merasa diberkati, hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-7. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambillah. Artinya hari ini, kalau sudah kutuk menjadi berkat. Tenggelam di dalam dosa, diangkat keluar dari dosa. Ambillah janji Allah itu. Ambillah kekuatan Allah itu. Berjalanlah kembali. Kayu itu tetap mengapung di air. Kayu itu tidak mungkin diambil. Tapi kapak itu diambil. Hari ini Tuhan mati dan ada di surga. Tapi kapak-kapak hidup kita semua. Kapak itu untuk pekerjaan. Amin. Hidup itu tugas dari Tuhan. Itu kita ambil. Masing-masing orang harus melakukan tugasnya masing-masing. Dan Tuhan tetap, saudara, ya di atas itu. Jadi dari sinilah satu pengertian yang luar biasa yang kita harus tangkap. Wahyu pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Kalau saya tidak mau ngambil kapak, kamu tetap tenggelam. Saya terima Tuhan Yesus. Hidup saya keluar dari kutuk. Hidup saya keluar dari dosa. Tapi saya tidak mau ngambil Pak. Cuma saya tunjukkan kalau kapak saya ini sudah tidak lagi tenggelam. Kapak saya ini sudah di atas. Sudah tidak di dalam kutuk, tidak di dalam dosa. Tapi di atas. Tapi tidak saya ambil. Jadi saya jadi Kristen, ya Kristen biasa saja. Ngapain tugas? Ya kalau tugas saya mau, kadang-kadang membuat sulit orang lain, terpaksa. Karena saya mau saya kok. Saudara mengambil kapak orang lain. Bukan mengambil kapakmu yang tenggelam. Sebab itu Wahyu pasal 3 ayat 5-6. Barang siapa menang, ambillah kapak itu kembali. Ambillah kehidupanmu yang Tuhan berikan kepada kamu. Amin. Tuhan telah memilih kita dan membeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita titipan, ayo kerja, ini titipan Tuhan. Jangan lagi marah, egois, sakit hati, benci, dendam, gak ada selesainya. Maka dikatakan, siapa yang menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 6. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau kita tidak mau, tidak menang, tidak mengambil kapak itu, cuma aku sudah Kristen Pak, aku sudah terima kematian Yesus, aku mujizat jadi anak Allah. Ini loh kapakku, tapi aku gak mau kerja, biar aja aku tetap Kristen, mau jahat kayak, mau apa kayak. Yang penting aku ditebus. Namamu akan dihapus dari kitab kehidupan.
Karena kita hidup itu titipan, ada tugas mulia yang Tuhan emban kepada kita hari ini. Ingat saudara, lihat itu perjalanan Yesus. Ada enggak hura-hura? Tidak ada. Ada enggak duduk-duduk kumpul, ayo kita menyembah 3 jam, ayo kita berdoa 3 jam. Tidak ada, dia selalu mengajar. Dia melatih, saudara, memuridkan. Ya melakukan mujizat iya, doa ada. Tapi enggak sampai terlalu ekstrim. Puasa pun enggak ekstrim. Kalau gereja sudah terlalu ekstrim. Doa puasa sudah menjadi ritual yang mematikan. Sehingga kita tidak mau misi, saudara lihat aja. Wih kita Pak di gereja kita setiap hari kita doa pagi, doa siang, doa malam. Setiap hari Pak, wah hebat. Betul. Misi hampir gak ada. Kami bangun gereja siapa? Gereja saya Pak. Kapan gerejanya orang miskin kamu bangun? Belum Pak. Gereja kita sudah misi. Gereja kita sudah banyak membangun. Bukan gereja base. Sudah puluhan Bapak Ibu. Walaupun kita tempat seperti ini, kita sudah membangun gereja lebih besar dari ini. Tapi bukan gereja base. Gereja yang miskin-miskin di pedalaman. Yang bisa muat 700 orang, 1000 orang. Gak main-main. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Tinggal yang terakhir. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu untuk menyelamatkan orang. Yang saleh itu ditahu untuk diselamatkan. Tapi orang-orang jahat disimpan untuk dibakar di neraka. Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Kita jangan merasa kalau kita sudah selamat. Selamat itu adalah karena kematian Yesus. Tapi perjalanan hidup kita ini, kalau kita hanya cuma mengapung kapak kita saja, menunjukkan kita Kristen, percaya Tuhan Yesus, tapi tidak ada sesuatu, tetap seperti itu saja hidupnya. Jangan main-main Bapak Ibu. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, saya katakan sungguh-sungguh jangan main-main. Suatu hari kalau kita salah sama Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan atau jemaat yang gak karuan. Kita salah bisa, kita berdosa bisa. Tetapi Tuhan akan sangat tolong. Tapi kalau kita terus hidup di dalam dosa gak bisa. Pelayanan penuh kebencian, jemaat selalu pikirannya buruk, cuma mengejar kekayaan. Suatu hari kalau kita sampai dibuang, itu kekal selamanya. Ya kalau hanya cuman 1 jam, panas perihnya 1 jam orang masih bisa tahan walaupun dia ampun. Tapi kalau sudah jutaan tahun, lebih baik menurut saya, jangan dengarkan pendeta lain yang ngomong aman. Kita gak tahu persis. Ikutin ajaran Tuhan aja. Tuhan mengajar kita untuk berbuat baik, menjadi saleh. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan Tuhan. Tapi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Kesalehan itu muncul ketika kita sudah berubah bentuk. Dari sampah menjadi orang yang baik. Mari kita mesti merubah hidup. Saya ingatkan sungguh-sungguh. Sama teman-teman pendeta bukan di sini aja di luar. Wah yang hebat-hebat punya karunia. Saya bilang, aduh. Saya tidak mengatakan kamu masuk neraka. Hati-hatilah dalam hidup ini. Jangan pegang doktrin sesuatu yang menganggap remeh Tuhan. Betul kan? Doktrin yang remeh apa? Alah Tuhan penuh kasih. Nanti aku berbicara diampuni lagi. Tuhan. Jangan menganggap remeh Tuhan. Gitu loh. Ingatlah kekerasan hati Tuhan juga. Marilah kita ini berhati-hati di jalan Tuhan. Sampai Yesus berkata bahwa dia tidak mau ke kiri ataupun ke kanan. Ingat firman Allah itu. Firman Allah itu. Allah itu berfirman. Kalau Allah tidak berfirman bukan Allah. Batu itu dibuka. Dan baru Tuhan berkata berfirman. Bangun, keluar. Lazarus karena firman-Nya ini. Bukan karena batunya dibuka, Lazarusnya keluar. Bukan karena kerjaan kita, pelayanan kita. Tapi firman itu yang mengubah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Hati-hatilah dengan hidup, dengan titipan Tuhan ini. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang terlalu ekstrim. Kalau ekstrim untuk hidup saleh, ekstrim untuk mengasihi Tuhan, bukan untuk ritual, itu bagus.
Tapi tetap ingat tugas itu harus dikerjakan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala firman Tuhan. Urapi setiap kami yang di tempat ini. Sucikan dan kuduskan. Supaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Biar kebenaran firman Allah ini mengubah kami. Membuat kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Dan sang firman yang bangkit dari kubur. Sehingga hari ini kami bukan hanya menerima kemenangan, kebangkitan Tuhan. Tapi kami menerima undangan Tuhan sebagai sahabat Tuhan. Itulah kemenangan dari kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap firman Tuhan yang telah dibentangkan membangkitkan setiap iman kami. Mungkin hari ini Tuhan, dunia penuh dengan cerita, penuh dengan masalah. Tapi biarlah hari ini Tuhan, iman kami bangkit kembali. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Dan hari ini juga kami disadarkan bahwa kematian Kristus bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kami. Mungkin itu iya, tetapi hari ini kami juga belajar bahwa hidup adalah satu tanggung jawab kami kepada Tuhan. Sehingga tugas yang diberikan kepada setiap kami, baik itu pekerja Tuhan, baik itu seorang hamba Tuhan, maupun setiap kami jemaat umat Tuhan, khususnya di tempat ini. Kami mau bangkit kembali. Percayalah, saat kita melangkah, kita bertugas, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan katakan, Ia akan senantiasa menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka supaya menjadi berkat dan berdampak. Karena hidup kami adalah berkat. Begitupun di gereja di seluruh dunia, biarlah kami semua mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu pembangunan gereja, diakonia perpuluhan, kiranya Engkau menerimanya sebagaimana persembahan Habel. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami berikan dengan kerelaan hati kami. Karena kami berikan yang terbaik daripada hidup kami. Begitupun hidup kami ya Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang sejati bagi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membalas semuanya itu. Kasih Tuhan turun atas setiap kami. Kemurahan Tuhan turun atas setiap kami. Baik itu di dalam pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, pasangan kami. Bahkan di dalam iman kerohanian kami. Sampai kepada anak cucu. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya menyertai setiap kami. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya. Menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, bijaksana, saleh. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan
yang kedua kali. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah